membedakan kita dengan orang yang munafik, karena orang beriman itu zikirnya banyak dan orang munafik itu zikirnya sedikit. Dengan memperbanyak zikir, maka Allah mudahkan kehidupan kita, baik tentang kesehatan, baik tentang rezeki, baik tentang pergaulan kita, maka Allah mudahkan. Yang memudahkan hidup ini adalah Allah, yang menyusahkan hidup ini adalah diri kita masing-masing. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir agar hati kita menjadi damai, hati kita menjadi tentram, dan hati kita menjadi tenang. Kemudian memperbanyak syukur. Sesungguhnya rezeki yang diberikan Allah kepada kita, nikmat rezeki dunia ini diberikan Allah kepada kita bukan dengan sebab kita banyak meminta, tapi justru dengan sebab banyak berzikir. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau engkau kufur atas nikmatku, maka azabku teramat pedih. Jadi sesungguhnya agar ditambah Allah nikmat hidup kita ini, nikmat harta, nikmat pangkat, agar ditambahi Allah, perbanyak syukur. Jadi bagaimana dengan doa? Kita perbanyak doa bukan untuk urusan dunia, kita perbanyak doa untuk urusan akhirat. Jadi yang kita minta agar ditetapkan Allah dalam iman, minta agar diampunkan Allah dosa kita, minta agar amal ibadah kita diterima Allah, minta agar kita dimatikan husnul khotimah. Itulah yang kita minta. Jadi perbanyak minta untuk urusan akhirat, perbanyak syukur untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia ini Pak, harta, kaya, pangkat, itu tidak usah banyak-banyak diminta. Kalau kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah, maka Allah tambah. Semisal orang sudah punya rumah satu, dia tak usah minta rumah yang kedua, tak usah minta. Syukuri saja rumah yang satu itu, nanti Allah tambahi rumah yang kedua. Begitu juga dengan penghasilan kita. Allah sudah berikan misalnya penghasilan kita 200.000, 300.000 satu hari. Tak usah minta kepada Allah, ya Allah berikan aku penghasilan ini agar dagangan laku bisa 500.000. Tak perlu kita minta itu. Syukuri yang 100, 200, 300.000 per hari, nanti Allah tambah. Jadi untuk nikmat dunia ini kuncinya bukan banyak minta, banyak syukur. Itulah hakikatnya. Nah, ini tadi saya diminta untuk ngaji hakikat. Jadi agar mencapai hakikat ditambah Allah nikmat kita bukan banyak minta, Pak. Untuk urusan dunia ini banyaklah bersyukur. Allah tambah. Itu jaminan Allah. Di mana jaminan Allah itu? Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ditambah Allah kalau kita bersyukur. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang tadi awalnya nikmat akan menjadi laknat, akan menjadi kemurkaan Allah dengan sebab kita tidak bersyukur kepada Allah. Jadi agar ditambahkan Allah nikmat ini, syukuri. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa memberikan ceramah di Musola Al-Amin, ya, di Pasar Peringgan, Jalan DI Penjahitan, masuk ke dalam Kelurahan Petisah Tengah. Kalau saya tengok di dalam Google Maps-nya tadi. Nah, saya berbicara dengan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pedagang. Pak, satu-satunya profesi manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran pedagang, Pak. Dokter nggak pernah disebutkan di Al-Quran, Pak. Profesi insinyur nggak ada di dalam Al-Quran. Profesi tentara nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Apalagi satpam nggak ada juga disebutkan. Tapi profesi sebagai pedagang disebutkan Allah. Masya Allah. Salah satu disebutkan Allah. Jadi profesi kita ini, profesi bapak-bapak ini pedagang, ibu ini pedagang, itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan yang akan melepaskan kamu daripada siksa api neraka. Nah, jadi perdagangan niaga, tijarah.
Jadi satu-satunya profesi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu tijarah, perdagangan, pedagang. Jadi hidup kita ini dibarenkan Allah dengan perdagangan, perniagaan. Tentunya dalam berdagang ada yang untung, ada yang rugi, ada yang balik modal. Tapi jarang balik modal, Pak. Ya kan? Rata-rata kalau berdagang itu hasilnya untung apa rugi. Nah begitu pula kehidupan kita yang digambarkan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu perniagaan? Karena perniagaan ini banyak. Pada dasarnya semua kita ini berdagang, berniaga. Seorang dokter pada dasarnya berdagang, Pak. Dagang apa? Dagang obat. Iya kan? Oke. Seorang ahli hukum, seorang jaksa, seorang hakim, pengacara, mereka juga berdagang hukum. Ya kan? Apalagi seorang tentara juga berdagang. Ya. Nah, seorang insinyur juga berdagang. Apa yang didagangkan seorang insinyur teknik sipil? Dia berdagang dengan gambar bangunannya. Dia buat gambar bangunan, dia dibayar. Jadi ada transaksi. Setiap kehidupan kita itu ada transaksi, maka begitu banyak kesimpulannya seluruh kehidupan kita ini adalah perniagaan dan perdagangan. Perdagangan semuanya ini. Nah, maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan kalian daripada siksa yang pedih. Jadi begitu banyaknya perdagangan, Pak. Cuman satu perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Apa itu? Dijelaskan Allah dalam surah As-Saff ayat yang ke-11. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa perniagaan, satu perniagaan yang pasti akan beruntung itu? Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan harta dan berjihad di dengan jalan Allah dengan diri kamu. Masya Allah. Itu dia. Ya. Jadi semua hidup ini perdagangan. Semua orang berdagang, apapun profesinya semua berdagang. Ya. Seperti saya bilang tadi, dokter pun berdagang obat. Insinyur berdagang juga dia, berdagang apa? Kemampuannya, berdagang hukum. Semua orang yang berdagang. Bapak-bapak yang di sini, ada yang berdagang kelontong, ada yang pedagang ayam, ada yang pedagang baju, semuanya. Jadi semuanya, kata Allah, hidup kita ini adalah perdagangan, perniagaan. Seluruhnya. Cuman ada satu perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Profesi boleh beda-beda. Yang berdagang ayam, jual ayam. Yang berdagang ikan, jual ikan. Yang berdagang sepeda, jual sepeda. Sesuai dengan jenis dagangannya. Tapi semua perdagangan yang ada dalam dunia ini, ada satu perdagangan yang akan menyelamatkan daripada siksa api neraka. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri kita. Masya Allah. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu beriman kepada Allah. Kita boleh jualan apa saja, tapi yang kita jual dengan iman. Kita tidak, orang beriman tidak mengambil untung daripada perniagaan yang haram, baik jenisnya maupun juga caranya. Ada perdagangan itu haram barang didagangkan, ada. Maaf. Orang Islam, saya ditanya, Pak, apa hukum orang Islam jual babi? Dia tak makan babi, tapi jual babi. Apa hukum orang Islam jual anjing? Dia memang tak makan anjing, tapi dia jual anjing. Apa hukumnya? Sesuatu yang haram dimakan, maka haram diperjualbelikan. Nah, itu keputusan ulama kita. Segala yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Termasuk kita nggak minum kampur, kita nggak minum tua. Tapi memperdagangkan tua haram. Segala apa haram yang dimakan atau diminum haram pula dijual. Nah, itu keputusannya, Pak, ya. Jadi kadang-kadang jadi ustadznya banyak ditanya orang, Pak. Tadi baru sini saya udah tanya lagi teleponnya, Pak, ya. Wah, baru sampai sini kita udah bertanya jemaah tuh. Jadi saya memang sama jemaah tuh dekat. Jadi jemaah tuh tak sekali ada masalah tanya sama kita. Wah, itu saya pun mau kita begitu di sini. Karena saya membentuk dengan jemaah tuh kekeluargaan.
Bukan hanya hubungan sebagai ustadz dengan murid, tapi bagaimana kita bisa berkeluarga. Kalau umurnya di atas saya bilang abang atau kakak. Kalau umurnya di bawah saya bilang adik. Kalau sebaya, saya panggil bapak. Nah, begitulah cara hubungan kita biar enak. Apalagi memang konsep satu belajarnya itu tadi disebut hakikat, hati, batin. Batin kita, ya kan? Likul lisain hakikoh, tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Hakikat iman ada, hakikat sholat ada, sama hakikat perdagangan itu apa? Karena kata guru saya dulu, Mal, kalau ceramah kau pakai tongkatnya Quran, hadis sama mata. Itu kata guru saya. Pakai tongkatnya Quran sama hadis sama mata. Apa maksudnya? Pakai Qurannya, jelaskan hadisnya. Dia itu pakai mata. Maksudnya apa? Kau tengok tuh audiens kau tuh siapa? Katanya. Kalau dia pedagang, kau cerita bagaimana perdagangan menurut Islam. Kalau dia petani, kau cerita bagaimana pertanian menurut Islam. Nah, kalau dia tentara, bagaimana tentara menurut Islam. Kalau dia polisi, bagaimana polisi menurut Islam. Jadi semua agama ini bisa kita sampaikan kepada siapa saja, di mana saja. Nah, itu maksudnya kata guru saya. Jadi maka saya tadi itu berkaitan dengan perniagaan dulu, tijarah. Karena yang kita hadapi ini pedagang. Maka kita cerita bagaimana perdagangan dan hakikat. Nah, boleh. Segala yang kita jual yang pertama barangnya halal. Itu dulu, barangnya dulu yang diperjualbelikan harus halal. Yang kedua caranya halal juga. Karena rezeki ini tidak perlu minta banyak. Berkah rezeki. Jadi kalau mau minta rezeki, tak perlu minta rezeki. Ya Allah banyakkan rezeki. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah berkahilah rezekiku. Rezeki yang berkah. Biasanya kalau udah berkah cukup. Banyak belum tentu cukup. Banyak orang rezeki itu tapi tak cukup sama dia. Ada. Tapi kalau berkah itu cukup. Kita nih Bu tak perlu kali kaya-kaya kali. Yang penting pas-pasan. Pas mau beli tanah ada. Pas mau umroh ada. Pas mau nyekolahkan anak ke luar negeri ada. Kan cukup. Ibu pun begitu. Pas saja. Jadi kalau ibu pun punya anak perempuan, carilah pasangan. Nah, carilah suami yang pas-pasan. Ya kan? Nah, baru jelaskan. Pas kalian nanti mau beli rumah ada. Pas mau beli ladang ada. Cukup lah itu kan gitu. Pas-pasan aja. Kalau ibu punya anak laki-laki, pesan ibu apa? Kepada anak laki-laki yang mau kawin. Biasanya apa pesannya? Carilah istri yang soleha. Tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita udah carilah istri yang selama ini carilah istri yang pintar cari duit. Rata-rata mak-mak begitu kalau pesan sama anaknya, Pak. Yang mana teh? Bang, kau kalau mau kawin cari istri yang pintar cari duit. Ya kan? Si abang tadi, anaknya tadi kenapa tak sama orang tua dicarinya istri yang pintar cari duit. Alhamdulillah dapat. 3 bulan kawin, anak tadi pulang ke rumah maknya. Kenapa? Kok kurus nakku? 3 bulan orang lain kawin makin gemuk. Ada yang bikin sarapan, ada yang nyucikan baju. Kau kawin makin kurus. Itulah gara-gara mama. Ya, kenapa? Gara-gara mama. Mama suruh aku cari istri yang pintar cari duit. Dapatku istri pintar cari duit. Baguslah kata maknya. Apa yang bagus? Dimanapun kurondokkan duit aku tahu aja dia nyarinya. Karena pesannya carilah istri yang pintar cari. Dimanapun dirondokkan anak ibu tadi duit, diselipkan ya udah jangan kasih mau belanja. Tahu aja bini tadi mencarinya. Itulah karena doa ibu carilah istri yang pintar cari. Itu maksudnya. Dimanapun ditaruh suaminya duit, sampai Ustadz sekarang tak mau lagi pakai peci begini. Ustadz sekarang ini pakai peci begini saja. Peci putih, kalau enggak peci putih lebih begitu. Kalau dulu Ustaz pakai topi begini. Kenapa kalau pakai topi begini? Supaya bisa diselipkan duit di situ. Rupanya bini pun tahu juga. Di sini banyak kau taruh bangnya, ketarik kan ya. Tapi kalau ibu-ibu ini tak tahu dia menarik, pedagang dia. Dia pun bisa menghasilkan duit. Tahu dia cari duit. Tapi bukan cari duit suami. Nah, kalau pesan kita jadi jangan salah. Nah, carilah istri yang soleha. Jangan cari istri yang pintar cari. Urusan ibu nanti. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan amanah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama tadi biar kita lepas dari siksa yang pedih, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Artinya
semua yang kita lakukan karena Allah itu ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ada rukunnya. Salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Ada rukunnya, ada syaratnya. Tapi ada ghairu mahdhah. Ibadah-ibadah yang tadi tidak di luar ibadah itu, tapi kita kerjakan kepada Allah jadi ibadah. Contoh, ibu berdagang, ibu jualan, bapak jualan, hukum jualan itu sunnah. Halal, boleh berdagang. Tapi karena ibu berdagang, aku berdagang nih untuk mencari nafkah buat anak istriku, buat keluargaku, karena Allah memerintahkannya. Ada Allah di situ, maka berdagang itu jadi halal. Berdagang itu jadi ibadah. Itu dia. Makan kita, minum bisa jadi ibadah kalau kita karena Allah, karena iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah minum tadi. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Maka ibu makan. Nah, apalagi mau puasain. Jangan berlebih-lebihan. Disuruh makan. Makan kita karena perintah Allah. Minum kita karena perintah Allah. Syaratnya jangan berlebih-lebihan. Penyakit zaman sekarang bukan karena kurang makan, rata-rata karena banyak makan. Betul nggak? Penyakit sekarang bukan karena kurang makan, karena banyak makan. Macam awak lah, udah ada celengan awak. Bukan, udah celengannya. Apa celengannya? Asam urat. Kenapa muncul asam urat? Karena kebanyakan makan kacang, kebanyakan makan rempelo. Karena banyak makan pula tadi, muncullah si asam urat. Darah tinggi juga gitu. Jadi semua rata-rata penyakit yang kita alami sekarang itu karena kita tidak menjaga pola makan kita. Kita tidak makan sesuai dengan sunnah. Padahal katanya makan. Bukan diharamkan makan kacang, tapi jangan berlebihan. Yang kena darah tinggi bukan tak boleh minum gula, jangan berlebihan. Jadi jangan haramkan, tapi jangan berlebihan. Itu maknanya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Orang yang sakit gula, kalau nggak ada makan unsur gula, akhirnya nggak ada kadar gulanya, lemas. Jadi semuanya itu harus stabil, dijaga. Makanya kata Nabi dalam makan, makanlah kamu ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Datang kita makan, tunggu kenyang, akhirnya hasilnya kekenyangan. Aku belum berhenti, baru berhenti. Kebanyakan. Bisa nggak kita mampu? Apalagi makannya kesukaan kita. Saya nggak tahu apa kesukaan ibu, apa kesukaan bapak, saya nggak tahu. Kalau kesukaan saya bilangkan saja supaya nanti kalau ceramah sekali lagi dibuatkan. Kesukaan saya apa? Makan. Ini saya mencontoh diri saya. Tak mau ngerti. Kesukaan saya itu makan, maaf ya, itu daging sambal ladu, tapi sambal ladu gaya Padang, tak mau pakai gula. Nah, gaya Padang tuh. Pedas dia, tak mau pakai gula. Itulah kesukaan saya. Kalau udah makan tuh merah nasi itu. Wah, kena tuh. Itu kalau kita perempuan lewat tuh tak tahu lagi. Wah. Nasinya nasi putih. Nasi putih. Boleh nanti sekali lagi dibuatkan, enggak apa-apa. Pakai arsik kan enggak pakai apa deh, pakai gula ya. Kalau arsik itu kan ikan. Iya. Iya kan? Nah, itu masakan kami juga. Saya kan belum memperkenalkan diri tadi. Tak kenal maka kata saya mau nanti saya perkenalkan juga diri saya. Siapa nama saya, asalnya dari mana. Nah, kan begitu kan? Nanti belakangan. Supaya kita baik. Nah, itu makanan. Kalau udah makan itu dulu, wah. Bagaimana kita bisa makan yang enak tadi kita berhenti? Oh, kata Nabi berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Sebelum kenyang kita berhenti. Kita minum nanti. Kita kan enggak. Kalau udah makan dulu, sampai payah berdiri. Nah, disitulah kita diuji. Sama kayak kita nanti mau puasa ini, terakhir puasa ini, ya kan? Nah, itu ada adab-adab sunnah. Waktu kita sahur, ada sunnah-sunnah sahur, ada sunnah-sunnah buka. Yang kalau kita kerjakan sunnah itu akan menambah nilai puasa kita. Yang kita tahu kan selama ini puasa, nggak makan, nggak minum, tak bersetubuh setiap hari habis. Itu ada yang kita tahu. Padahal bagaimana adab kita waktu sahur, bagaimana adab kita waktu buka, itu ada. Bagaimana itu Ustaz adab sahur, bagaimana itu Ustaz adab buka, tidak saya jelaskan sekarang. Kenapa? Karena kata guru saya, kalau ceramah jangan dihabiskan sekali ceramah, nanti kok nggak dipanggil lagi.
Nah, jadi adab sahur, ada puasa, nanti kita jelaskan kalau dipanggil lagi. Nah, begitu loh Ustaz. Hah? Ya pas puasa kan bisa dipanggil. Sebelum puasa dikasih tahu dulu Ustaz. Sebelum puasa dikasih tahu dulu. Boleh. Jadi adab daripada puasa sahur itu takhirkan waktunya. Arti takhirkan tadi, waktu itu diusahakan sudah mendekati waktu imsak. Jadi misalnya sahur itu jam 5 misalnya, azan subuh misalnya jam 5. Kita makannya itu jam setengah 5. Artinya waktu itu sudah mendekati azan. Kan cukup kalau makan 15 menit atau 20 menit cukup. Jangan masaknya jam setengah 5, terlambat. Yang saya bilang tadi makan sahur setengah 5 itu makannya. Jangan ibu setengah 5, ibu masaknya jam setengah 5, terlambat lah. Jadi cakap Ustadz juga harus diperhatikan betul-betul. Saya bilang kan makannya. Makanya ibu bilang terlambat lah Ustadz. Kok terlambat? Orang ajannya jam setengah 5, kita makan setengah 5. Ajan jam 5 nggak terlambat lah. Oh saya pikir masaknya. Yang bilang masaknya siapa? Makannya. Jadi waktunya ditakdirkan. Setengah jam sebelum ajan. Iya. Jadi begini. Setengah jam sebelum ajan. Itu makan. Saya kan. Ya. Nah, terkait dengan imsak ada dua macam. Ada orang imsaknya 10 menit sebelum ajan. Selama ini ada juga imsaknya orang ketika ajan baru imsak. Ada dua macam. Dua-dua betul. Jangan ribut, jangan berantem. Oh, nggak boleh. Imsak itu 10 menit sebelum ajan, bunyi sirine. Kan gitu kan? Itu udah menahan, boleh. Nggak mau minum lagi, nggak mau makan lagi, boleh. Ada orang nggak perlu tidak, masih makan lagi sampai ajan. Dua-dua boleh. Yang kita paling hobi umat Islam ini puasanya tidak, beribadahnya tidak, berdebatnya. Tak boleh, ajan dulu. Boleh, imsak dulu. Berat tuh. Tanya, kok puasa? Enggak, aku pun juga. Ngapain ribut? Sering tuh. Jadi ada dua macam nih, boleh ya Bu ya? Nah, kalau saya pakai dua pendapat. Kalau lapang waktu saya, maka saya pakai 10 menit sebelum azan misalnya. Tapi kalau sempit waktu saya pakai yang kedua tadi. Saya imsaknya waktu azan. Jadi tergantung situasi dan Nah, jelaskan gini kan? Itulah guna namanya Ustaz Jamal ini yang ngetop ini. Kali terusnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bu, saya sebetulnya bikin guyon aja deh itu supaya jangan ngantuk. Karena kata ada pantunnya. Pantun saya ada. Banyak pantun saya yang saya hafal. Pertama pantun saya itu diminta boleh diceplak orang. Ibu pun dengar baru sekali. Pantun saya udah dikenal di mana-mana, ibu-ibu jemaah majelis taklim. Apa pantunnya? Jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk rupanya ngantuk. Wah, pura-pura tunduk dan rupanya ngantuk. Yang tunduk-tunduk tadi menjawab dengan pantun. Jambu klutuk kutumbuk tumbuh. Aku tunduk karena busuk. Wah, bukan ngantuk dia, tapi busuk. Maka tak boleh buruk sangka. Kalau Ustaz, kita puasa nisfu Sa'ban kan? Jumat. Oh, Jumat. Puasa nisfu Sa'ban itu Jumat. Tanggal 15 Sa'ban itu hari Jumat. Jadi kita puasa di Jumat. Tapi puasa sunat tidak boleh hari Jumat sendiri. Nisfu Sa'ban itu hari Jumat 15 Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu artinya 15 Sa'ban loh. Tanggal 15 Sa'ban. Nisfu itu artinya separuh. Jadi separuh dari bulan Sa'ban itu kan tanggal 15. Karena satu bulan itu di bulan Sa'ban ada 29 atau 30 hari. Nah sekarang ini 29, maka disebut nisfu Sa'ban 15 Sa'ban. Jatuh pada hari Jumat besok. Jumat ini itu nisfu Sa'ban. Kalau ibu mau puasa sunat nisfu Sa'ban boleh, tetapi harus diiringi 1 hari sebelumnya. Ibu harus puasa 2 hari, karena nggak boleh puasa sunat 1 hari di hari Jumat saja, tak boleh. Kalau puasa wajib lain. Nisfu Sa'ban kan sunat.
Iya. Nah, kalau ibu mau puasa nisfu Sya'ban hari Jumat, maka diiringi 1 hari sebelumnya hari Kamis. Nah, jadi Kamis Jumat ibu puasa. Atau Jumat Sabtu. Nah, tak boleh. Oh, nisfu Sya'ban saya puasa Jumat sunat ya. Sabtu banyak undangan Ustaz. Kalau bisa hari Kamis lah. Iya. Nah, hari Sabtu banyak. Undangan. Semua ada solusinya, jangan takut. Nah, hari Sabtu banyak undangan, maka puasalah hari Kamis dan hari Jumat. Nah, gitu. Itu ya Bu ya. Saya gimana Ustaz? Mana? Doanya? Niatnya. Niat puasa. Niat puasa itu tidak wajib bahasa Arab, boleh pakai lapas bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Niat itu boleh dalam hati. Jadi apa itu niat? Niat itu adalah kata hati. Boleh pakai lapas bahasa Arab, boleh. Tidak hafal bahasa Arabnya kerjakan. Jangan pula, kenapa kau nggak puasa nisfu Sya'ban? Nggak hafal niatnya. Niat itu nggak perlu dihafal, niat itu kata hati. Kalau mau dilapaskan dengan hafalan boleh. Misalnya kalau mau pakai lapas puasa nisfu Sya'ban, malamnya kan kita berniat sengaja, ya kan? Misalnya mau pakai nawaitu somahodin sunnata lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari sunat karena Allah Ta'ala. Allah udah tahu tuh puasa Sya'ban. Mau kita bilangkan, mau nggak kita bilangkan, tahunya dia. Paham? Jadi nggak hafal nawaitunya, dalam hati aja. Sengaja aku puasa sunat besok hari bulan Sya'ban, dalam hati. Nggak perlu. Kalau pakai nawaitu, pakai dalam hati, niatnya cukup.